Saya yakin bahwa 2030 nanti kalau Bapak KDM, Bapak Deddy Mulyadi jadi presiden, kita akan rakyat akan damai sejahtera. Indonesia ini akan maju. Kenapa? Karena kemarin bahwa dia datang ke Papua, dalam pidatonya dia bilang dia bukan bahwa pembangunan dan lain sebagainya, tapi dia bilang rakyat Papua itu harus jaga alam. Ya, jadi begitu. Jadi doa tulus dari Papua, semoga Bapak Deddy Mulyadi jadi presiden tahun 2030 nanti. Salam dari Papua Pegunungan. Semoga video saya doa yang tulus ini sampai dilihat Bapak Deddy Mulyadi. Teman-teman semuanya, ya, di sini saya tidak ada kepentingan sama sekali, ya. Kalaupun itu Kang Deddy Mulyadi jadi presiden, ya, tetapi saya melihat teman-teman semuanya bagaimana beliau Kang Deddy Mulyadi begitu dicintai, ya, oleh masyarakat, ya, dari Papua, ya, dari Sumatera, apalagi di Jawa Barat, ya. Kembali saya sampaikan teman-teman semuanya, saya tidak ada kepentingan sama sekali. Kalaupun, ya, Kang Deddy Mulyadi dipilih, ya, jadi presiden suatu saat nanti di 2029, ya. Coba kita simak untuk videonya teman-teman semuanya. Silahkan ini dia videonya. Maju 01. Bapak sehat sekali. Lambat-lambat. Kita tunggu presiden. 01. Bapak sihat selalu Bapak. Bapak sihat selalu Bapak. KDM presiden. Saya yakin bahwa 2030 nanti kalau Bapak KDM, Bapak Deddy Mulyadi jadi presiden, kita akan rakyat akan damai sejahtera. Indonesia ini akan maju. Kenapa? Karena kemarin bahwa dia datang ke Papua, dalam pidatonya dia bilang dia bukan bahwa pembangunan dan lain sebagainya, tapi dia bilang rakyat Papua itu harus jaga alam. Ya, jadi begitu. Jadi doa tulus dari Papua, semoga Bapak Deddy Mulyadi jadi presiden tahun 2030 nanti. Salam dari Papua Pegunungan. Semoga video saya doa yang tulus ini sampai dilihat Bapak Deddy Mulyadi. Salam dari Papua, yang gubernur yang kami fans banyak sampai di Papua. Salam hormat. Nah, orang Papua sangat berharap KDM jadi presiden. Kumaha tah menurut warga Jabarna sendiri? Setuju henteu tah? Sok coba komen. Bapak sihat selalu Bapak. Sehat selalu. Bapak sihat selalu Bapak. Bahagia, senyum, manis sekali orang Papua. Iya, orang Jayapura atau apa? Orang Jayapura, Di sini makan pagi sama apa? Di sini. Biasa beli baru ada penumpang. Beli apa makan pagi? Biasa nasi kuning. Oh, udah makan nasi kakak? Oh, nggak makan ini, apa namanya, sagu? Itu nanti di Papeda? rumah, di rumah. Kalau di sini makan nasi, berapa satu bungkus nasi? 10.000 biasa beli di depan. 10.000. Beli 30 bungkus. Iya, Makan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kakak. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Bapak bisa pelukan? Boleh. Kerja sini. Pelukan. Ini kakak kerja sini semua. Iya, Bapak siap Bapak. Luar biasa. Bapak sihat selalu Bapak. Sehat selalu. Bapak sihat selalu Bapak.
Udah terkasih. Oh, udah di mobil. Halo, Pak KDM Presiden, Pak KDM Presiden. Begitulah semangatnya warga Papua meneriaki KDM Presiden. Meskipun saat ini jabatan KDM itu gubernur, tapi itulah ekspresi dari warga Papua yang mendambakan KDM the next Presiden. Agar kepemimpinannya bisa berdampak luas serta masyarakat Papua pun turut merasakan perhatian dan kesejahteraan. Gimana menurut kalian? Pidato Kang Deddy Mulyadi di Jayapura langsung viral. Kalimat Kang Deddy Mulyadi mengguncang masyarakat adat di Jayapura, Papua. Ada beberapa poin yang Kang Deddy ucapkan, yaitu poin pertama, Papua jangan kehilangan alamnya. Memang benar. Kita orang Papua itu hidup dari zaman ke zaman. Kita hidup dengan alam. Tanpa alam orang Papua tak hidup. Karena di alam orang Papua hidup, makan, dan membangun orang Papua dari alam. Dan poin kedua, orang Papua jangan jadi orang asing di tanahnya sendiri. Memang benar apa yang Kang Deddy ini ucapkan, bahwa orang Papua tidak boleh jadi orang asing di dia punya tanah sendiri. Kadang saya melihat bahwa banyak sekali ada orang Papua yang terasing di tanahnya sendiri. Dan mungkin saya tidak bisa buktikan secara langsung, tapi teman-teman bisa lihat secara fakta yang terjadi di lapangan. Dan poin ketiga yang Kang Deddy Mulyadi disampaikan, budaya Papua harus jadi pembangunan. Memang benar apa yang Kang Deddy diucapkan, bahwa kita punya budaya ini harus jadi pembangunan, dalam arti membangun manusianya, membangun kotanya, dan membangun segala macam yang menurut budaya adalah benar dan harus dipertahankan. Jangan kita melawan budaya, karena ada budaya kita ada sampai saat ini. Ada hukum-hukum adat, ada cara orang berperilaku, ada cara orang membangun, ada cara orang berkebun. Itu karena ada budaya. Jadi kita harus mempertahankan budaya, dalam arti budaya itu adalah kita membangun manusia Papua dengan apa yang sudah berjalan dari kita punya tete nenek moyang dahulu kala sana. Anak-anak Papua harus sekolah dan jadi pemimpin Indonesia. Itu adalah poin keempat yang Kang Deddy ucapkan saat pidato di Jayapura. Memang benar banyak sekali anak-anak Papua yang belum bersempatan atau belum bisa untuk sekolah, karena begitu sudah. Teman-teman bisa tahu di lingkungan kita, sekitar kita, anak-anak Papua banyak yang tidak sekolah karena mungkin dong punya sekolah tidak bangun. Ada yang orang tua kasih tinggal dorang, dong tidak sekolah, dong jalan kiri kanan. Ada pun juga anak-anak Papua yang susah diatur. Dalam arti sudah ada orang yang peduli sama mereka, tapi mereka susah diatur. Ya, tapi begitu sudah.
itulah kami, anak-anak Papua. Dan poin yang terakhir, Kang Deddy Mulyadi dibilang Papua harus dijaga sebagai surga terakhir di Nusantara. Memang benar. Kata surga, yang kita bayangkan saja, surga itu adalah suatu tempat yang penuh dengan hewan, penuh dengan buah-buahan dan segala macam tumbuhan yang hidup. Segala macam ikan dan segala macam hewan yang ada. Jadi Kang Deddy dibilang begitu, kita harus mempertahankan hutan kita, hewan-hewan kita yang ada di tanah Papua supaya tetap terlestarikan, supaya kita punya anak cucu yang nanti ke depannya dong lahir dong bisa tahu bahwa hewan ini pernah ada di Papua dan hewan ini masih hidup di Papua. Jadi itu saja apa yang Kang Deddy Mulyadi sampaikan dan sempat viral saat dia berpidato di Jayapura. Terima kasih atas pidatonya dan pelajaran. Warga Jawa Barat, kalian jangan sombong kalau punya gubernur Kang Deddy Mulyadi. Kalau kalian berani, yuk kita ketukar gubernur kita. Benny Wenda, Ahli geologi, teknologi, kedokteran, industri, teknik kimia, teknik sipil. Jangan lupa teknik merayu. Kang Deddy itu bukan baru kali ini dia tunjukkan seperti itu ya. Banyak komentar di VT saya, kalau kedatangan Kang Deddy itu hanya untuk cari popularitas dan cari panggung. Persiapan untuk 2029. Hey, saya mau kasih tahu begini. Jadi yang pertama Kang Deddy datang ke Papua itu karena ada undangan. Terus yang kedua, Kang Deddy itu bukan baru kali ini dia tunjukkan seperti itu ya. Kang Deddy itu mulai dari menjabat DPR Kabupaten Purwakarta, wakil bupati, bupati 2 periode, DPR RI, bahkan sampai sekarang gubernur. Beliau punya cara itu bukan baru sekarang. Dan kami yang pernah sekolah di Purwakarta, itu kami dibantu dari Pak Deddy itu sudah semenjak dulu waktu beliau viral ya. Itu waktu beliau viral saja dia bisa membantu kami anak-anak yang sekolah di Purwakarta ya. Jadi kalian jangan asal ngomong begitu. Tapi ya itu pasti kecurigaan kalian itu karena namanya pejabat publik pasti cari panggung itu pasti ya. Jadi begini teman-teman, saya sampaikan dari 100% ya 99% itu beliau jalan sesuai dengan dia punya versi tanpa berpikir politik masa depan ya. Tapi 1% saja mungkin ya beliau juga karena seorang pejabat mungkin persiapan untuk masa depan pasti 1% pasti dia jalan sekaligus kampanye, itu pasti siapapun pejabat pasti teman-teman, tidak mungkin tidak. Jadi jangan kalian komentar salah-salah gitu. Oke, sampai sini kalian paham? Kang Deddy tetap presiden. KDM presiden. Teriakan spontan KDIM Next President dari warga Papua sontak bikin merinding. Banyak yang menilai itu bukan sekadar teriakan kekaguman sesaat, melainkan ungkapan hati masyarakat Papua yang selama ini merasa kurang diperhatikan. Kehadiran Deddy Mulyadi di Papua menyapa dengan sederhana dan penuh kepedulian, membuat banyak masyarakat Papua merasa seperti memiliki sosok pemimpin yang benar-benar peduli dan mencintai. Kalau seandainya jalan ini di Jawa Barat, KDM sudah berbaiki. Inilah kelakuan penjabat kita di Papua ya guys ya. Ini nggak pernah diperbaiki, ini sudah bertahun-tahun. Dan ini juga jalan terhubung dari Kabupaten Cewiaya menuju Kenduga. Tapi hari ini kita bisa lihat tidak pernah diperbaiki dan ini hanya bisa lewat, hanya roda 2 saja, roda 4 tidak bisa lewat ya. Ini sudah bertahun-tahun, jadi saya tanya sama adik ini jalan ini sudah berapa lama? Kamu tahu? 9 tahun dulu. Oke guys, ini sudah dari 2023 katanya, tapi ini tinggal ada perhatian. Makanya jalannya sudah putus, jadi kita bisa lihat hari ini. Dan ini hanya bisa lewat, hanya roda 2 saja ya teman-teman. Ya, salam barat, inilah kelakuan penjabat kita. Kang Deddy Mulyadi viral di Papua atas kunjungannya ke Papua. Luar biasa Kang Deddy Mulyadi. Orang Papua sangat mencintai Bapak Aing-Aing yang punya orang Bandung, yang punya orang Jawa Barat. Hormat Kang Deddy Mulyadi, calon pemimpin hebat Indonesia. Kami orang Papua merasa senang, orang Papua merasa bangga dengan Kang Deddy Mulyadi. Sosok yang sederhana, sosok yang humanis,
dan sosok yang rendah hati. Kinerjanya luar biasa untuk Jawa Barat. Kami juga sebenarnya pengen punya pemimpin yang seperti Bapak Aing-Aing. Tapi apa daya, tidak bisa. Jadi kami sebagai orang Papua hanya ingin Bapak Aing-Aing, Bapak Kang Deddy Mulyadi, kami hanya memohon untuk Bapak 2029 bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Agar Bapak juga bisa melayani kami orang Papua, seperti Bapak sudah melayani masyarakat Jawa Barat. Itu pesan dari kami orang Papua. Karena kami tidak mungkin menyuruh Bapak datang jadi gubernur di Papua. Sehingga hanya yang kami minta kepada Bapak adalah 2029 Bapak harus maju menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Dan kami orang Papua akan memenangkan Bapak di Papua. Dan Bapak akan menang di Papua. Bapak tidak usah datang di Papua, juga Bapak pasti menang di Papua. Itu. Karena kami orang Papua sudah jatuh hati sama Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy orang baik, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang humanis, pemimpin yang dekat dengan rakyat, dan pemimpin yang tahu betul kondisi masyarakat kecil di akar rumput. Dan kami orang Papua senang dengan pemimpin model ini. Pemimpin model ini itu yang kami inginkan. Bukan pemimpin yang rakus ke luar negeri dan tidak tahu kondisi dalam negeri, tidak tahu kondisi masyarakat kecil di akar rumput. Kami tidak suka, kami tidak butuh pemimpin yang rakus ke luar negeri, hambur-hambur duit ke luar negeri. Katanya efisiensi, tapi tidak ada. Efisiensi hanya untuk rakyat kecil, tapi dianya tidak diefisiensi. Keluyuran saja ke luar negeri terus menerus, hambur-hambur duit negara saja, nggak ada hasilnya sama sekali. Dan itu pesan dan kami titipkan untuk Bapak Aing-Aing. 2029 Bapak harus maju calon presiden. Dan kami orang Papua mendoakan Bapak pasti terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena kami tahu ketika Bapak dulu menjadi presiden, Bapak akan memperlakukan perhatian khusus kepada kami orang Papua. Dan Bapak, saya percaya betul dengan Bapak. Saya percaya bahwa Bapak itu adalah sosok pemimpin yang lahir dari rahim rakyat. Sehingga saya percaya bahwa Bapak akan melakukan kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat kecil, kebijakan-kebijakan yang membuat Indonesia ini akan melaju, bergerak cepat untuk menyiapkan diri, mempersiapkan diri untuk bonus demografi di 2045. Kita akan mencapainya. Dan saya percaya akan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu baru bisa. Kalau Prabowo masih jadi presiden, maka saya mau bilang bahwa pernah dia berkata bahwa 2030 Indonesia akan bubar. Nah, itu Indonesia akan bubar 2030 kalau Prabowo masih jadi presiden. Saya bukan benci sama Prabowo, tapi Prabowo ini sudah tidak layak untuk jadi presiden. Sudah tidak cocok untuk mengelola bangsa ini. Ada banyak hal yang menurut saya ini orang bermasalah. Ini orang sudah tidak layak untuk menjadi presiden. Sehingga saya akan suarakan KDM yang harus menjadi presiden. Karena saya melihat KDM lah yang bisa mengubah masa depan bangsa ini. Mungkin itu. Oke? Itu salam dari saya dari Papua. Salam hormat Kang Deddy Mulyadi yang kami cintai. Bapak Aing-Aing sehat selalu dan Tuhan memberkati selalu. Lain eta Bapak Aingnya didoakan jadi presiden ku masyarakat Papua. Aing tidak mau berkomentarnya setuju atau tidaknya Bapak Aing jadi presiden. Anu saya bayangkan kumaha eta hate para julider gitunya. Barisan tukang nyinyir ka KDM, lamun misalkan nonton video eta abong teu bergejolak hatena gitu, kepanasan, kahuruan. Cacak warga Jawa Barat anu berharap KDM jadi presiden kan manehna mah panas.
Komo ya masyarakat luarnya, masyarakat luar provinsi Jawa Barat. Aing kabayang gitu kumaha perasaana. Si Dodi, si Barna, si Cecep, si Nenden, si Windy. Kira-kira kumaha ta respona? Ari dungu kan si Dodi mau ngomong KDM teh lebay cenanya pergi ke Papua teh. Aing mah keur nungguan, we wah KDM ceri setarnya, KDM mulai kampanye sampai ke Papua. Lain mah beresan di Jawa Barat malah sibuk kampanye. Atau terakhir kata-kata kieu, mending keneh milih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk saudara-saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi di kesempatan baik ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, kenapa hari ini saya gaungkan 2029 harus Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama itu adalah saya melihat kondisi bangsa kita yang hari ini tidak berjalan baik dan sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat hari ini faktanya, bagaimana kurs dolar yang semakin naik, semakin meningkat. Kenapa dolar ini bisa meningkat sampai setinggi itu? Karena presidennya mengatakan bahwa orang desa tidak menggunakan dan tidak pakai dolar. Dia tidak tahu bahwa harga minyak seluruh ekspor impor yang dari luar itu menggunakan dolar. Dan kalau dolar itu naik, harga-harga juga ikut naik. Dan itu pasti dirasakan oleh masyarakat yang ada di desa. Yang misalnya harganya dulu itu 20.000, ini bisa naik jadi 50.000. Dan itu bisa dirasakan oleh masyarakat di desa-desa. Nah, dengan adanya kondisi bangsa yang tidak baik-baik saja hari ini, mau tidak mau saya harus bergerak. Saya harus menyadarkan seluruh masyarakat Indonesia bahwa hari ini kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang menurut saya dia tidak paham bagaimana mengelola bangsa ini dengan baik. Maka kita perlu sebagai warga negara, sebagai anak-anak muda bangsa yang cinta dengan republik ini, kita harus mengambil langkah untuk menyelamatkan bangsa kita yang kita cintai dari orang yang salah. Begitu. Sehingga saya melihat ada sosok anak bangsa yang menurut saya dia layak, dia punya integritas, dia punya roh yang baik untuk mengelola bangsa ini. Orang tersebut, anak bangsa tersebut berasal dari suku Sunda, Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Salah satu suku di Jawa Barat yang belum pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini salah satu capaian buat suku ini. Dan ini yang pertama kali. Dan saya mau bilang bahwa coba hari ini kita coba dari suku ini yang memimpin bangsa ini sekali lagi. Kita melihat orang ini punya rekam jejak yang baik, sehingga dia layak untuk mengelola bangsa ini. Dan saya percaya orang ini, karena saya sudah melihat dia, mulai dari dia berproses dari bawah, dia jadi DPR kalau tidak salah. Dia naik jadi wakil bupati dan menjadi bupati. Dari situ dia menjadi anggota DPR RI lagi. Setelah itu baru dia menjadi gubernur. Sehingga orang ini sudah tuntas. Dan dia layak. Dia prosesnya dia itu sudah matang betul-betul. Nah, sehingga ini orang cocok benar untuk mengelola bangsa kita. Kenapa kita harus di 2009 kita tidak boleh lagi untuk Prabowo? Saya melihat bahwa Prabowo hari ini sudah gagal. Dia presiden menurut saya ini paling gagal dan paling buruk. Bagaimana mungkin hari ini pelaku-pelaku usaha mau berinvestasi di Indonesia? Mereka mau menanam duitnya di Indonesia.
hari ini kepastian hukum dan lain sebagainya di Indonesia. Para investor-investor ini tidak percaya dengan kepemimpinan hari ini. Makanya mereka hari ini menarik uang mereka keluar dari Indonesia. Sehingga kurs dolar kita naik. Itu karena bicara soal trust. Mereka tidak percaya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Ini berbahaya sekali. Nah itu. Sehingga saya melihat bahwa kita harus mengambil langkah. Kalau kita cinta di Indonesia, kita harus mengambil langkah strategis untuk bagaimana menyelamatkan bangsa ini. Kita harus berikan bangsa ini kepada orang yang tepat, sosok yang tepat, sosok yang lahir dari rahim rakyat itu, agar ketika dia terpilih, dia dikasih amanah oleh kita, dia bisa mengelola bangsa ini secara benar dan baik demi kesejahteraan kita semua. Hari ini kita sudah lihat contoh besarnya, contoh realnya. Dia bekerja di Jawa Barat secara hebat, secara luar biasa. Saya ingin sebagai orang Papua, saya minta dengan hormat untuk Kang Deddy harus menjadi Presiden Republik Indonesia, agar bisa melayani seluruh masyarakat Indonesia. Karena ini yang kami butuhkan. Kami tidak butuh pemimpin ya rakus berjalan ke luar negeri. Dia bicara efisiensi, tapi dia sendirinya tidak melakukan efisiensi. Nah ini. Dan menurut saya Prabowo itu sudah tidak layak menjadi presiden. Ya, sudah tidak. Sudah bukan waktunya. Umurnya juga sudah tua. Cara bergeraknya juga sudah lambat. Kita ini Indonesia ini sudah ketertinggalan. Kita perlu pemimpin muda yang energik, bergerak cepat, bekerja cepat. Nah, kita perlu pemimpin yang model seperti begitu. Dan sosok itu hanya ada di Kang Deddy Mulyadi. Untuk itu, saya ingin supaya kita bersama-sama bergandeng tangan dari seluruh Indonesia. Saya ingin saudara-saudaraku, ayo mari kita bergerak semua untuk bangsa kita, untuk Indonesia kita. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Indonesia kita. Kita perlu menyelamatkan bangsa ini. Oke? Itu sekian dari saya. Salam hormat dari Papua untuk saudara-saudaraku semua di seluruh Indonesia, terkhusus saudara-saudaraku yang ada di Jawa Barat. Saya minta dengan hormat, izinkan Kang Deddy di 2029. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa kita. Ya, saya hanya melihat teman-teman semuanya bagaimana seorang pemimpin ya, dalam membangun sosialnya, ya, dalam membangun infrastruktur jalannya, ya, membangun budi pekertinya, ya, untuk membangun juga kesehatan. Ini semua saya lihat teman-teman semuanya bahwa Kang Deddy Mulyadi, sesosok Kang Deddy Mulyadi, ya, begitu luar biasa ya dalam menjalankan amanah dari masyarakat. Ya. Kembali saya sampaikan teman-teman semuanya, saya tidak ada kepentingan sama sekali. Ya. Walaupun dan misalkan Kang Deddy Mulyadi menjadi presiden suatu saat nanti. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini ya bahwa masyarakat kita ya harus dibangun kesejahteraannya, ya, diberikan wawasan, diberikan pendidikan, ya, mencerdaskan anak bangsa, membangun budi pekerti yang baik, berakhlak, bermoral. Itu yang saya inginkan, ya. Untuk kepentingannya tidak ada teman-teman semuanya, ya. Mungkin itu saja teman-teman semuanya hal-hal yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman semuanya. Hadanallahu ikum ajmain. Salam cinta damai untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.